warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Ririn Fopita dari kelas 2023B. Di video kali ini saya akan bahas tentang teori hierarki. Langsung saja saya akan menjelaskan teori hierarki. Hierarki kebutuhan Maslow adalah salah satu teori psikologi yang berguna untuk memicu munculnya motivasi pada seorang individu dalam memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Teori hierarki kebutuhan Maslow diperkenalkan pada tahun 1943 melalui A Theory of Human Motivation melalui acara Psychological Review. Secara garis besar, Abraham Maslow berpendapat untuk memenuhi kebutuhan tingkat atas. Seorang individu haruslah memenuhi kebutuhan tingkat bawahnya terlebih dahulu dan menggunakan keinginan tersebut sebagai hal untuk memotivasi mereka. Sejarah banyak agama yang terlembagakan menunjukkan suatu kecenderungan untuk mengembangkan dua sikap ekstrim. Kecenderungan yang bersifat mistik dan individu di satu sisi, dan legalistik dan organisasional di sisi lain. Pribadi religius yang autentik dan memiliki pemahaman mendalam akan mampu mengintegrasikan kecenderungan-kecenderungan ini dengan mudah dan otomatis. Kebanyakan orang kehilangan atau melupakan pengalaman religius subjektif dan mendefinisikan ulang agama sebagai seperangkat kebiasaan, perilaku, dogma, bentuk-bentuk yang di titik ekstrim menjadi sepenuhnya legalistik dan birokratis, konvensional, kosong, dan dalam makna yang sesungguhnya anti-religius. Agama yang terlembagakan akhirnya dapat menjadi musuh utama bagi pengalaman religius dan orang-orang yang mengalaminya. Lalu, apa sih konsep dari teori hierarki kebutuhan Maslow ini? Konsep teori ini berawal dari pengamatan terhadap perilaku monyet yang dilakukan oleh Abraham Maslow. Dari pengamatan tersebut, Abraham Maslow mendapatkan sebuah kesimpulan berupa ada beberapa kebutuhan yang akan lebih diutamakan dicapai oleh seorang individu daripada kebutuhan lainnya. Gramet dapat ambil sampel seperti individu mungkin akan lebih lama bertahan hidup jika mereka dapat memenuhi asupan cairan mereka dibandingkan memenuhi kebutuhan makan mereka. Dari contoh ini dapat diambil kesimpulan bahwa air adalah hal yang sangat penting untuk menopang kehidupan manusia. Hal inilah yang dijadikan permisalan oleh Abraham Maslow dalam menyusun teori hierarki kebutuhannya. Tambahan dari kesimpulannya bahwa kebutuhan tingkat selanjutnya dapat diraih apabila seorang individu berhasil memenuhi kebutuhan tingkat sebelumnya. Abraham Maslow juga menambahkan pendapat lain, yaitu bahwa dalam mencapai tingkatan kebutuhan selanjutnya, seseorang dapat menggunakan kuasa motivasi untuk mendorong mereka dalam mencapai tingkat kebutuhan di tingkat selanjutnya. Ada dua jenis kuasa motivasi yang dapat digunakan oleh seorang individu dalam memenuhi kebutuhan mereka, yaitu menggunakan deficiency growth atau dapat diartikan sebagai motivasi kekurangan, dan motivation growth atau dapat diartikan sebagai motivasi perkembangan. Kedua jenis motivasi ini memiliki artinya tersendiri. Untuk motivasi kekurangan diartikan sebagai usaha yang dilakukan individu dalam proses pemenuhan kekurangan mereka. Lalu untuk motivasi perkembangan dapat diartikan sebagai motivasi secara alami muncul dari dalam diri individu tersebut dan berguna untuk membuat seorang individu tersebut menjadi lebih semangat dalam meraih keinginan dan tujuan mereka. Teori ini membuat 5 tingkatan kebutuhan yang harus terpenuhi di masing-masing tingkatannya. Tingkatan kebutuhan tersebut diawali dengan kebutuhan dasar seperti kebutuhan fisiologi manusia, kebutuhan rasa aman, kebutuhan merasakan kasih sayang, kebutuhan mendapatkan pencapaian, dan tingkat paling atas adalah kebutuhan mengaktualisasikan diri. Hierarki kebutuhan ini dibentuk dalam bentuk segitiga dengan bagian dasarnya memiliki cakupan aspek yang lebih luas dibanding bagian kerucutnya. Baik, langsung saja saya jelaskan dari masing-masing kebutuhan ini.
Yang pertama, kebutuhan dasar atau fisiologi. Kebutuhan tingkat dasar yang pertama ini memiliki hubungan dengan kebutuhan tubuh setiap individu, baik kebutuhan biologis maupun fisik. Kebutuhan yang sangat mendasar ini haruslah terlebih dahulu terpenuhi agar manusia dapat bertahan hidup dan melangkah ke tingkat kebutuhan selanjutnya. Kebutuhan fisiologis merupakan kebutuhan manusia akan oksigen, air, makanan, suhu tubuh yang normal, tidur, homeostasis, kebutuhan seksual, dan lain semacamnya. Yang kedua, kebutuhan akan rasa aman. Kebutuhan tingkat dasar yang kedua adalah kebutuhan untuk senantiasa merasa aman. Seseorang individu dapat melangkah ke tingkat kebutuhan selanjutnya apabila sudah berhasil memenuhi kebutuhan pada tingkat pertama. Abraham Maslow menjelaskan bahwa kebutuhan akan rasa aman ini meliputi rasa aman secara fisik maupun emosional. Perlu diketahui, kadar kebutuhan pada tingkat ini lebih banyak untuk usia rentang anak-anak. Hal itu dikarenakan anak-anak masih memiliki tingkat kewaspadaan yang masih rendah, sehingga pendampingan orang yang lebih tua sangat diperlukan. Untuk kebutuhan akan rasa aman dapat dicontohkan dengan contoh seperti kebutuhan akan rasa aman dari bahaya yang akan mengancam, kebutuhan perlindungan dari tindak kriminalitas, kebutuhan rasa aman dari ancaman penyakit, kebutuhan rasa aman dari bahaya bencana alam, dan lain sebagainya. Kebutuhan yang ketiga yaitu kebutuhan sosial atau kebutuhan rasa cinta, kasih sayang, serta hak kepemilikan. Kebutuhan ketiga adalah kebutuhan mengenai aspek sosial yang ada di masyarakat seperti kebutuhan untuk merasakan cinta, kasih sayang, dan memiliki hak kepemilikan terhadap suatu hal. Dalam tingkat ini, Abraham Maslow memberikan pendapatnya mengenai alasan mengapa seorang individu mencari cinta. Abraham Maslow menjelaskan latar belakang dari aspek tersebut karena didasari oleh kesepian, kesendirian, depresi, stres, serta kecemasan berlebihan. Rasa cinta pada yang dimiliki oleh seorang individu sendiri memiliki dua jenis, yaitu di-love atau deficiency dan be-love atau being. Seseorang yang merasakan cinta dikarenakan kekurangan, maka akan termasuk ke dalam jenis di-love. Di-love sendiri sering digambarkan sebagai rasa cinta yang menjadikan diri sendiri sebagai titik fokusnya. Sedangkan untuk be-love merupakan bentuk penilaian seorang individu tanpa ada niatnya untuk memanfaatkan orang yang dicintai. Cinta itu berwujud seperti cinta yang tidak ada keinginan untuk memiliki, hanya mendukung orang tersebut untuk menjadi lebih baik. Dan cinta yang dapat memberikan dampak positif untuk kedua belah pihak biasanya dapat dicontohkan ketika seorang individu menjalin hubungan pertemanan dengan individu atau kelompok lainnya. Selain itu, kebutuhan pada tingkat ketiga ini juga meliputi kebutuhan untuk dapat menjalin pertemanan dengan individu lain, membentuk keluarga, bersosialisasi dengan suatu kelompok, beradaptasi dengan lingkungan sekitar, serta berada dalam lingkungan masyarakat. Seperti kebutuhan-kebutuhan sebelumnya, kebutuhan tingkat ketiga ini dapat diraih apabila seorang individu berhasil memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka pada tingkat sebelumnya. Yang keempat, kebutuhan mendapatkan penghargaan. Kebutuhan tingkat selanjutnya yaitu keempat ini adalah kebutuhan untuk mendapatkan penghargaan. Penghargaan yang dimaksud dalam tingkat kebutuhan ini tidaklah selalu penghargaan berupa piala atau hadiah. Maksud dari penghargaan di sini adalah harga diri. Yap, benar sekali. Setiap individu berhak mendapatkan harga diri mereka. Harga diri dapat berasal dari diri sendiri maupun orang lain. Ketika kebutuhan pada tingkat ini dapat terpenuhi, maka secara otomatis akan memunculkan kebutuhan untuk merasakan penghormatan, rasa menjadi kepercayaan orang lain, dan menstabilkan diri sendiri. Dari hal itu dapat kita simpulkan kebutuhan ini adalah tentang pangkat, gelar, serta profesi. Setelah seorang individu berhasil memenuhinya, maka secara otomatis rasa percaya diri individu tersebut akan melejit dengan pesat. Tingkat percaya diri yang tinggi tentu akan mempengaruhi peran sosial dari individu tersebut. Sebaliknya, jika kebutuhan ini tidak terpenuhi, akan membawa dampak yang serius seperti rasa depresi, kecemasan, stres,
tiadanya rasa percaya diri, minder, merasa tidak berguna, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, kebutuhan untuk mengaktualisasikan diri. Kebutuhan tingkat tertinggi yaitu kebutuhan untuk mengaktualisasikan diri. Kebutuhan ini dapat tercapai apabila seorang individu berhasil memenuhi keempat kebutuhan sebelumnya. Aktualisasi diri dapat diartikan sebagai wujud sesungguhnya untuk mencerminkan harapan serta keinginan seorang individu terhadap dirinya sendiri. Dalam penggambaran aktualisasi diri yang diberikan oleh Abraham Maslow, aktualisasi diri ini berperan sebagai kebutuhan seorang individu untuk memutuskan keinginan mereka. Untuk mengaktualisasikan diri bukanlah sesuatu hal yang mudah untuk dilakukan, karena dalam memenuhi kebutuhan ini, seorang individu haruslah mendapatkan dukungan yang cukup dari berbagai pihak. Dampak yang terjadi apabila kebutuhan pada tingkat akhir ini tidak terpenuhi adalah timbulnya perasaan tidak nyaman, kegelisahan, tegang, minder, dan lain sebagainya. Selanjutnya, penerapan teori ini pada novel yang berjudul Bulan di Langit Athena karya Zainal Fanani. Langsung saja, yang pertama, kebutuhan fisiologis pada 3 tokoh. Yang pertama yaitu tokoh Queen. Ia ingin hadirnya seseorang yang mampu mengusir kesepian dan kesendiriannya. Ia ingin semua itu. Pemenuhan kebutuhan fisiologis Queen terdapat pada kebutuhan seksnya. Ia ingin seorang pendamping yang selalu ada untuknya. Yang kedua yaitu adalah tokoh Tiwi. Bapak dan emaknya menggeleng. Mereka bukan tidak setuju dengan keinginan anak perempuannya, tapi mereka terbentur soal keadaan. Mereka berdua seperti mayoritas penduduk sumber dadi lainnya, hanya menggantungkan hidup dari upah sebagai buruh untuk pengelola lahan hutan. Untuk kehidupan sehari-hari, mereka kurang dari cukup. Tiwi sangat ingin meneruskan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi, namun kondisi keuangan dalam keluarganya sangat tidak memungkinkan untuk Tiwi melanjutkan niatnya masuk ke sekolah menengah pertama. Untuk mencukupi kehidupan sehari-hari dan makan pun masih jauh dari kata cukup. Tokoh yang ketiga yaitu tokoh Abby. Ia berada di tikungan yang memberinya akses untuk menjelajahi surga dunia, sensasi narkoba, eksplorasi kenikmatan seksual, dan eksplorasi kehidupan malam. Dalam kutipan tersebut, Abby hanya mengejar kesenangan atau kebutuhan fisiknya saja untuk memenuhi hasrat yang ada di dalam tubuhnya. Menginginkan segala kesenangan yang membuatnya merasa nyaman dengan kebutuhan tersebut. Kebutuhan Abby akan rasa seksualnya yang tinggi membuatnya terus bergelut dalam kenikmatan kehidupan malam Prancis. Yang kedua, kebutuhan rasa aman pada tokoh Queen, dan tanpa sadar ia bergumam lirih, "Tuhan, apapun rencanamu, beri aku kesempatan untuk menyelesaikan tugas akhir sekolahku ini." Kegelisahan Queen mulai memuncak membuatnya tidak sadarkan diri. Ia terhanyut dalam pikirannya. Ada apa dengan tubuhnya yang semakin hari semakin memburuk, dengan berbagai macam gejala yang membuatnya merasa tersiksa dengan kondisi tubuhnya yang semakin hari semakin memburuk. Yang ketiga, kebutuhan kasih sayang dan cinta pada tokoh Tiwi. "Abby," kata Pratiwi dengan mata berkaca-kaca, "maaf atas semua sikap emakku. Sekarang kamu tahu semuanya. Kamu berhak menentukan sikap, dan aku akan menerima semua keputusanmu." Keinginan Tiwi untuk tetap bersama Abby begitu kuat, hingga ia rela meninggalkan kedua orang tuanya demi seorang lelaki yang amat ia sayangi. Kebutuhan Pratiwi akan rasa cinta yang dimiliki begitu kuat, hingga ia lebih memilih Abby dibandingkan mendengarkan penjelasan ibunya. Yang keempat, kebutuhan harga diri pada tokoh Abby.
Permintaan Abby untuk meninggalkan Prancis dan melanjutkan pendidikan akademiknya di Jakarta sesungguhnya telah membuatnya kecewa. Rasa frustasi Abby dengan apa yang telah ia lakukan di Prancis membuatnya ingin meneruskan jenjang pendidikannya di Jakarta. Rasa frustasi ini yang membuat Abby tidak mendapatkan sebuah penghargaan dari ayahnya yang ingin Abby mendapatkan lisensi yang lebih dipercaya dalam jenjang dunia karir. Masa lalu Abby membuatnya melemahkan kebutuhan penghargaan tersebut. Dan yang terakhir yaitu kebutuhan aktualisasi diri pada tokoh Queen. Di tempat ini, Queen ditempatkan di sebuah blok di lantai 2 di sebuah kamar seluas 5 x 5 meter. Sebuah kamar berjendela kupu-kupu, berkaca patri, dan memiliki langit-langit tinggi. Sebuah kamar yang membuatnya seperti bertempat tinggal di rumahnya sendiri. Setiap hari ia membantu di bagian laboratorium klinik, sebuah rutinitas yang membuatnya kian paham tentang HIV atau AIDS. Dan para penghuninya yang berasal dari berbagai negara menjadikan dirinya semakin merasakan makna persahabatan. Bahwa persahabatan dapat menembus tebalnya dinding ras, bangsa, dan agama. Mereka disatukan dalam sebuah komunitas yang sama, sebuah kesamaan yang mendesak mereka menjadi hegemoni kesatuan yang membongkar segala perbedaan. Dalam kutipan di atas, dapat diketahui bahwa Queen telah menemukan apa yang ia inginkan. Ia menemukan arti dari kehidupannya setelah ia terinfeksi virus HIV atau AIDS. Ia mulai mempelajari tentang penyakit yang ia alami dan mulai bekerja di lembaga Grace Road 2 yang berada di Athena. Lembaga yang meneliti virus HIV atau AIDS. Ia mengembangkan semua potensinya dalam bidang tersebut dan telah menemukan sebuah kebahagiaan tersendiri setelah bangkit dari keterpurukan yang membuatnya hampir mengakhiri hidupnya. Baiklah, itu tadi penjelasan tentang teori hierarki dari saya dan penerapannya pada novel yang berjudul Bulan di Langit Athena karya Zainal Fanani. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.